Sahabat GPIB, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Hendrik L. Tiwow, statusnya Pendeta Emeritus GPIB. Dan kita akan disapa kembali oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan nas Alkitab, sebagaimana bacaan kita di pagi hari ini, dari Injil menurut Yohanes. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-8, ayat 37 hingga ayatnya yang ke-42. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus, bimbinglah kami, terangi dengan kuasa Roh Kudus ketika kami kembali akan disapa oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan layakkan dan kuduskan kami di pagi hari ini oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menuntun akan langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Karena itu layakkan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Nas Alkitab kembali pada kita pagi hari ini. Injil menurut Yohanes pasal 8 ayat 37 hingga 42. Saya bacakan untuk kita sekalian, berkata demikian. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB, Tuhan Yesus sangat menghormati dan menghargai asal-usul keturunan orang Israel atau Yahudi. Oleh karena Yesus sendiri berasal dari turunan Yahudi. Sehingga
Tuhan Yesus tidak mempersoalkan masalah asal-usul keturunan. Dari mana seseorang itu berasal atau sekelompok itu berasal, apakah itu masalah sosial, pendidikan, ataupun kedudukan. Yang jelas bagi Tuhan Yesus, asal-usul seseorang, keturunan seseorang itu adalah suatu keniscayaan dan tidak bisa digantikan. Karena itu Yesus sangat menghormati dan sangat menghargai masalah asal-usul atau silsilah seseorang atau sekelompok orang. Yang menjadi persoalan bagi Tuhan Yesus adalah bagaimana mempraktekkan, mengamalkan, mengejawantahkan status mereka atau status seseorang atau sekelompok orang yang menyandang satu posisi keadaan tertentu, apakah dia keturunan ningrat, dia punya status sosial yang tinggi, ekonomi yang cukup, pendidikan yang memadai. Itu adalah status keadaan seseorang. Sekali lagi Yesus tidak mempersoalkan soal status, tapi bagaimana mempraktekkan status itu. Inilah yang Yesus ingatkan kepada orang-orang pada masa itu yang memang masih menyandang atau memegang status bahwa mereka adalah keturunan Abraham, bapak leluhur orang beriman, bapak bagi seluruh bangsa Israel saat itu, yang kita kenal dengan istilah saat ini, Bapak Abraham. Nah, sebagai turunan Abraham, mestinya mereka harus mempraktekkan, memperlihatkan, menampakkan mereka adalah keturunan Abraham. Abraham ini mempercayai dan meyakini Tuhannya adalah Tuhan Allah yang Esa, Yahweh, yang mereka sembah satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan bagi Abraham dan bapak leluhur Israel, mereka meyakini ada dua intisari, intipati ajaran Yahweh, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan selanjutnya mengasihi sesama. Dan ini terungkap dalam 10 perintah Tuhan, Keluaran 20 dan juga di kitab Ulangan. Nah, pada satu sisi 10 perintah ini, perintah pertama dan keempat itu bicara akan masalah vertikal, mengasihi Tuhan Allah. Sedangkan perintah kelima sampai ke-10 adalah bicara soal mengasihi secara horizontal kepada sesama. Nah, ini yang mesti dipraktekkan. Ternyata mereka punya niat tertentu, ingin membunuh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus datang juga dari Allah Bapa yang mereka sembah juga sebagai Yahweh pada waktu itu. Dan Bapa ini mengutus Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran. Sebagaimana juga Tuhan Yesus simpulkan dalam perintah kasih yang ada di Injil Matius pasal 22. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang mesti juga mereka pahami. Nah, karena itu bukan masalah status, bukan masalah kedudukan, posisi seseorang, tapi bagaimana status dan keadaan itu mereka terjemahkan dalam kehidupan beriman. Nah, refleksi bagi kita sebagai gereja, sebagai orang percaya saat ini. Kita sudah menyandang status sebagai umat pilihan Allah. Umat yang telah ditebus, umat yang telah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Ya tentu saja status kita umat yang telah dipilih itu harus kita terjemahkan melalui ajaran, tindakan, dan melalui apa yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Ya kalau diajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu,
kasihilah sesamamu. Bagaimana kita menerjemahkan itu? Sangat ironis. Kalau kita sebut kita orang beriman, orang percaya, taat kepada Tuhan, tapi kita masih punya sifat memfitnah, kita mau menyakiti sesama, bahkan kita mau menganiaya, kita membuat orang lain menderita, bahkan sampai bisa membunuh. Dan ini dialami juga oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita pada minggu-minggu Prapaskah atau mengakhiri minggu Prapaskah, bahwa Yesus mengalami penderitaan karena manusia seringkali lupa. Kalau dia katakan orang beriman, orang percaya, mestinya dia mengasihi, menyayangi. Bahkan dia lebih taat kepada Tuhan Allah dan dia akan mengasihi sesama. Nah, bagaimana dengan kita sebagai gereja saat ini, pada saat Prapaskah ini? Kita belajar dari firman Tuhan, status kita umat pilihan, umat yang telah diselamatkan. Mari kita terjemahkan, kita ejawantakan itu, kita tampilkan itu, kita tampakkan itu melalui kehidupan nyata kita. Mari kita ungkapkan iman kita secara kreatif, secara inovatif, dan juga realistis dan objektif. Nah, sehingga firman Tuhan itu sungguh bukan hanya milik kita, hanya untuk status kita, tapi firman Tuhan itu untuk semua. Sebagaimana inti dari ajaran kita, yaitu kasih, mengasihi. Karena Yesus mengasihi kita, makanya kita diselamatkan. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah Morning Call. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tolong kami menerjemahkan itu dalam hidup dan penghidupan kami, sehingga status kami tidak hanya berdiam diri menjadi status quo atau stagnan. Biarlah kami mengejawantahkan itu dalam hidup dan penghidupan kami, untuk sungguh taat mengasihi Engkau ya Allah dalam Kristus Yesus, dan mengasihi menyayangi sesama. Karena itu berkati kami semua. Kami doakan bagi sesama kami, saudara-saudari kami, sebangsa yang sudah atau sedang merayakan juga ibadah puasa mereka. Memberkati kerukunan kami, memberkati kebersamaan kami. Berkati pemerintah bangsa dan negara Indonesia ini dalam menangani berbagai macam hal, khususnya bencana-bencana banjir, longsor di mana-mana. Tolong upaya-upaya yang dilakukan tim relawan, para dokter, juru rawat, tim medis lainnya, rumah sakit, TNI Polri yang menangani, ringankan beban mereka yang berdampak ya Tuhan. Hiburkan mereka yang kehilangan anggota keluarga atau harta benda dan rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semua berkati sepanjang hari ini dalam hidup dan kegiatan kami. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk meneruskan cinta kasih Tuhan, sebagai kami orang-orang yang Kau pilih. Dan layakkan dan kuduskan kami, banyak salah dosa kami, melanggar kehendak-Mu, menyakiti sesama, baik dalam pikiran kami, perasaan, perkataan, dan tindakan kami. Ampuni kami ya Bapa, dan dengar doa kami. Hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Gembala baik dan agung, Kepala Gereja, sumber anugerah keselamatan dan kehidupan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sehat.